Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman Amin. wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma Amin. faqihna fid din wa 'allimna Iya. ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, sahabat ilmuna dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, berbahagia sekali pada pagi hari ini kita berjumpa di majelis baru, yaitu kami namakan program Majelis 40 Cahaya, menyalakan hati dengan 40 pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Majelis sholli ini wa sallim. adalah kita akan membahas satu kitab hadis yang sangat fenomenal, satu kitab hadis yang diperuntukkan bagi para pemula. Jadi siapapun kita, jika ingin mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW, di Allahumma sana sholli. para ulama itu menyusun kitab-kitab, ayo bunda sekalian. Jadi kitab-kitab hadis, dan di antara kitab hadis yang diperuntukkan bagi pemula adalah kitab hadis Arba'in Nawawi. Nah, ini kitab sudah populer ya. Saya yakin ayah bunda semuanya sudah tahu hadis ini, kitab hadis ini. Nah, mungkin di antara kita ada yang belum belajar. Nah, sudah tahu cuman belum belajar. Ada mungkin yang sudah belajar satu dua hadis kemudian tidak lanjut. Mungkin ada di antara kita yang sudah mempelajarinya dan ingin menyemikan dalam hati kembali ya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya bunda sekalian, hadis-hadis ini Masya Allah meskipun jumlahnya adalah 40 dinamakan hadis arba'in ya. Tapi sebenarnya jumlahnya itu lebih daripada 40 yaitu 42. Ya, akan tetapi kebiasaan orang Arab itu kalau menyebut angka 40 itu ya dibulatkan aja 40 gitu. Meskipun kurang satu atau dua, 38, 39, sebut aja 40 digenepin. Ataupun misalnya lebih 41, 42 digenepin juga 40. Oleh karena itu kebiasaan mereka itu digenepin. Makanya disebut hadis arba'in. 40 hadis ya. Jadi kumpulan 40 hadis Rasulullah SAW. Seperti yang kemarin Ustaz coba tuliskan di grup ya. Jadi hadis arba'in An-Nawawi ini ya sangat penting kita pelajari ya Bunda sekalian. Ya, penting banget kita pelajari karena kenapa? Karena ternyata hadis itu adalah hadis pilihan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Siapa Imam Nawawi? Nah, sudah kami spill tuh profilnya. Ya, kami spill profilnya ada di grup Ilmuna. Silakan disimak, dibaca itu, Masya Allah. Di situ profil Ilmuna, kalau yang belum gabung silakan gabung saja. Boleh juga di-share ke yang lainnya, siapa Pak, supaya faedahnya lebih banyak. Ya, kami sebutkan, Masya Allah, profil beliau itu luar biasa. Ya, salah satu ulama Rabbani, ulama salafus soleh yang menjadi panutan. Dan meskipun beliau itu umurnya hanya 45 tahun, lalu Allah wafatkan. Namun di umur yang relatif singkat itu, subhanallah, Allah berkahi umur beliau, Allah berkahi waktu beliau. Sehingga beliau itu berhasil membuat karya-karya yang sangat luar biasa.
Ya, karya-karya luar biasa sampai-sampai ulama bilang, saking banyaknya karya beliau ya. Kalau jumlah halaman kitab beliau kan berjilid-jilid ya. Ada yang tipis seperti kitab Arba'in, ada yang besar ya berjilid-jilid seperti Al-Majmu' dan lain sebagainya itu dalam kajian fikih mazhab Syafi'i. Itu apa? Itu kalau dibagi dengan jumlah hari hidup beliau itu, ya kalau dibagi itu apa? Setiap hari beliau itu berarti menulis kitab sebanyak 2 jilid. 2 jilid bukan 2 halaman. Kalau kita mah mungkin nulis satu paragraf ada mikirnya lama sekali ya. Tapi beliau Masya Allah dengan ilmu yang begitu dalam, begitu luas. Beliau Masya Allah dengan umur yang relatif singkat, 45 tahun. Beliau fokus untuk mempelajari ilmu, mengajarkan, dan juga taklif atau menyusun kitab-kitab yang sampai saat ini itu dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia. Masya Allah. Termasuk di antaranya kitab yang akan kita bahas bersama, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW dengan mempelajari sunnah beliau dan berusaha. Kita tetap berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Karena memang salah satu bukti nyata seseorang cinta kepada Rasulullah SAW adalah apa? Bunda, salah satu buktinya mengamalkan sunnahnya. Begitu. Bagaimana cara kita bisa mengamalkan sunnahnya kalau kita tidak mempelajarinya? Nah, begitu. Makanya kami hadirkan program 40 Cahaya ini adalah persembahan dari kami. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik untuk kaum muslimin. Insya Allah kita record ya. Jadi program ini kita record dan kita unggah di kanal YouTube kami yaitu Ilmuna Official. Silakan Ayah Bunda bisa di-subscribe, dukung dakwah kami. Mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan oleh luas ya, oleh kalangan kaum muslimin secara luas. Seperti itu. Baik. Nah, terkait kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini, ya, Masya Allah beliau mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi pokok ya, pokok dari ajaran Islam. Ada 42 hadis itu. Makanya di grup ilmu juga saya sampaikan bahwasanya Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab hadis Arba'in beliau menyampaikan bahwasanya yang bagi likulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhil ahadits lima ishtamalat alaihi minal muhimmat wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'ut ta'at wa dzalika dhahirun liman yatadabbar. Jadi seyogyanya likulli raghibin untuk setiap insan muslim fil akhirah yang menginginkan kehidupan akhirat. Nah, ini jadi kitab Arba'in ini ya Bunda diperuntukkan bagi mereka yang visi misinya adalah akhirat. Adapun yang visi misinya dunia, coba gabung supaya meluruskan visi misi hidup. Karena kita nih adalah abnaul akhir. Ya, insya Allah kita adalah calon penghuni akhirat. Ya, semuanya mudah-mudahan kita semuanya adalah calon penghuni surga. Amin. Allahumma amin. Wa yang bagi likulli raghibin fil akhirah bagi siapapun yang menginginkan kehidupan akhirat, kehidupan bahagia di akhirat, meraih kemenangan al-falah di akhirat, ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, an ya'rifah hendaknya dia mengetahui, hendaknya dia mempelajari. Apa? Hadil ahadits, hadis-hadis yang saya cantumkan kata Imam Nawawi dalam kitab Arba'in ini. Mengapa perlu kita untuk mempelajari hadis-hadis ini? Lima ishtamalat alaihi minal muhimmat. Karena hadis-hadis yang saya cantumkan bukan hadis sembarangan, tapi benar-benar hadis pilihan yang mencakup hal-hal penting di dalam agama yang perlu diketahui dan perlu diamalkan oleh setiap muslim. Ini satu. Jadi beliau itu memilih
hadis-hadis kan hadis itu ribuan ya. Ayah bunda sekalian tahu ya kalau Anda lihat kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada ribuan hadis, banyak sekali, puluhan ribu hadis, bahkan ratusan ribu hadis. Makanya beliau ini Imam Nawawi termasuk di julukannya ada Al-Hafidh. Al-Hafidh. Al-Hafiz itu bukan yang menghafal 30 juz ya. Ada di kalangan ulama menyebut al-hafiz bagi al-hafiz yaitu orang yang kalau artinya orang yang menghafal. Tapi dalam kajian ilmu hadis, al-hafiz adalah seseorang yang menghafalkan 100.000 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Berarti hadis itu banyak sekali. Benar nggak ya? Benar. Banyak banget ya. Hadis itu banyak banget. Banyak sekali. Sampai 100.000 bahkan lebih. Nah, di antara hadis-hadis yang banyak itu beliau pilihkan 40 untuk kita. Karena beliau merasa hadis-hadis ini penting sekali dan harus diketahui oleh seluruh seluruh umat Islam, kaum muslimin, baik yang awam maupun yang ulama sekalipun. Maka di sini lima ishtamalat alaihi minal muhimmat karena hadis-hadis 40 ini itu mencakup menghimpun hal-hal yang penting yang urgent dalam agama yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan perlu diamalkan oleh setiap muslim. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'ut ta'at. Sekaligus hadis-hadis itu eh, mengandung himbauan, mencakup himbauan-himbauan penting atas semua jenis ketaatan di dalam agama Islam ini. Baik ketaatan yang sifatnya ketaatan yang dilakukan dengan jawarih, anggota badan, atau dilakukan dengan lisan, atau bahkan yang dia lakukan dengan hati. Nah, hadis pertama yang akan kita bahas hari ini adalah yang kaitannya dengan apa? Ketaatan dengan hati. Dan hadis pertama ini sangat penting, sangat urgent, makanya ditaruh di pertama. Banyak ahlan wa sahlan bagi siapapun yang hadir, ayah bunda yang hadir, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari hadis yang akan kita pelajari pagi ini. Wadhalika Amin. dhahir man yatatabbarahu. Dan manfaat-manfaat ataupun keutamaan-keutamaan hadis 40 ini itu jelas terlihat bagi siapapun yang mau merenungkan. Nah, kita di kajian 40 cahaya menyalakan hati dengan 40 pesan Nabi, insya Allah kita akan berikhtiar untuk mentadabburi daripada isi dan kandungan hadis-hadis Rasulullah SAW yang termuat dalam kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan bisa kita fahami, lalu bisa berbuah pemahaman dan berbuah amalan. Sehingga menjadi apa? Menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bukti Amin. nyata kita jadi pengikut Rasulullah SAW yang menghidup-hidupkan sunnahnya. Begitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin kami akan melakukan share screen ya. Baik. Nah, mudah-mudahan nampak di layar ayah bunda sekalian. Nampak ya? Nampak. Insya Allah. Baik, Ustadz akan bacakan hadisnya, hadis yang Arabnya. Ini hadis pertama. Nanti Ustadz minta tolong salah satu daripada ayah bunda yang hadir untuk membacakan artinya. Baik. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Mana? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imama al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirati ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslimin al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihihima alladaini huma asahul kutubi al-musannafah. Ini adalah hadis yang pertama. Adakah di sini yang bersedia membacakan arti dari hadis yang pertama? Bunda, boleh dia langsung apa angkat tangannya atau jadi komentar. Saya coba ya Ustadz. Silakan Bunda Nuriyati, Ya, silakan kecil, dibaca. kecil, kecil sekali saya coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin apa nih? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih dan atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Insya Allah. Selanjutnya diriwayatkan. Iya, diriwayatkan dari Imam ahli diriwayatkan apa ini? Dua ya, Sad. Dua imam ahli hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghfirah Al-Mughir. Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abdul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi. Maaf Ustaz ini kekecilan. Naisaburi di kedua kitab sahihnya yang merupakan dua kitab paling sahih yang pernah disusun. Masya Allah. Terima kasih. Jazakallah khairan. Bunda. Amin. Nah, ini adalah terjemahan dari kitab atau hadis dari silsilah hadis Arba'in Nawawi. Baik, sebelum kita masuk penjelasan yang sekalian, mengapa kita penting mempelajari hadis yang pertama ini? Karena ternyata banyak sekali dari umat Islam, mungkin diantaranya adalah kita, yang kurang memberikan perhatian pada bab ini. Karena hadis pertama ini adalah berbicara soal apa? Ada yang tahu? Niat. Innamal a'malu bin niat. Hanya saja amal tergantung pada niatnya. Nah, jadi banyak sekali umat Islam yang salah kaprah dalam apa? Dalam niat. Ya, dalam mengelola niat. Makanya perlu sekali dan penting sekali kita untuk mempelajari soal niat. Karena kenapa, ayah bunda sekalian, bahwasannya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan ternyata niat itu adalah syarat diterimanya apa?
diterimanya amalan. Ya, syarat terimanya amalan. Maknanya apa? Kalau niatnya salah, maka amalannya salah. Apapun itu, apapun itu bentuk amalannya, maka perlu kita dari awal tahu bagaimana kita mengelola niat kita ketika kita akan melaksanakan ibadah. Gitu. Bagaimana cara kita mengelola niat itu? Nah, bagaimana dan kesalahan yang sering terjadi seperti apa? Karena gini aja sekalian, banyak kaum muslimin yang kemudian karena sering melakukan ibadah ya setiap hari, contohnya sholat, apa yang lain sedekah dan lain sebagainya. Karena keseringan setiap hari dilakukan sehingga kadang-kadang tuh apa eh, kurang perhatian terhadap niatnya. Sholat-sholat saya begitu, ya sehingga seolah-olah ibadah yang dilakukannya itu berubah menjadi rutinitas. Nah, ini yang kita perlu waspada. Padahal kalau kita itu bisa kemudian mengelola niat kita, kita itu bisa merubah rutinitas kita. Rutinitas kita apa? Seperti makan, minum, ya kan? Kemudian bekerja dan lain-lain itu bisa kemudian bernilai ibadah kalau kita bisa mengelola niat dengan cara yang baik. Nah, begitu. Makanya jangan sampai ibadah kita itu berubah menjadi rutinitas semata. Tapi bagaimana ibadah itu menjadi amal yang terbaik, mendapatkan hal yang terbaik. Itu satu. Dan bagaimana yang plusnya kita bisa menjadikan rutinitas kita sehari-hari itu berbuah ibadah. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya hidup dan matiku, ya, salati wa nusuki, salat dan ibadahku semuanya lillahi rabbil alamin. Itu hanya untuk Allah semata. Nah, seperti itu. Pak, kita berusaha bagaimana hidup dan mati kita. Karena kehidupan tidak melulu ibadah mahdoh, tapi ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh. Ada makan, ada minum, rutinitas. Dan bagaimana kita merubah rutinitas menjadi hal yang bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, itu tergantung pada niatnya. Maka hadis dibawakan oleh Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya yakin Anda tahu ya, Umar bin Khattab, yaitu khalifah Rasulullah yang kedua setelah siapa? Setelah siapa? Ada yang tahu? Setelah Abu Bakar. Ya, setelah Abu Bakar, kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Maka jadilah Umar bin Khattab adalah khalifah Rasulullah yang kedua. Kedua. Beliau dijuluki Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Masya Allah. Kunyah beliau adalah Abu Hafs. Ya, kebiasaan orang Arab itu memiliki kunyah. Biasanya kunyah itu diambilkan dari nama anak pertama bisa. Tapi nggak mesti juga. Ada yang memberikan kunyah kepada dirinya dengan nama suatu nama yang lain yang dia ingin. Seperti siapa? Abu Hurairah. Ada yang nama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi. Sebenarnya beliau adalah orang miskin, tapi beliau adalah sahabat Nabi yang memiliki ya atau meriwayatkan hadis yang banyak dari Nabi. Nah, dia punya kunyah nama siapa? Abu Abu Hurairah, bapak kucing. Hurairah itu kucing. Karena beliau itu suka banget sama kucing. Yang dia suka kucing ya, cinta kucing, kucing lovers. Nah, berarti Hurairah. Abu Hurairah. Baik, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho terhadap dirinya. Qala, ya, berkah. Buka biasa sih gampang, nggak pakai di anu-anu. Malik bin Iyad.
Di sini dijelaskan. Innamal a'mal binniyat. Hanya saja amal itu tergantung pada niatnya. Mari kita segera artikan kalimat innamal a'malu binniyat. Nah, di dalam kajian bahasa Arab, innama atau kajian balaghah, innama itu setidaknya adalah lil hasri. Lil hasri itu adalah untuk apa namanya? Kalau kita rasakan lil hasri itu ya. Jadi untuk ya satu terjemahan bahasa Indonesianya ya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi hanya saja amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, apapun itu dinilai pada niatnya, tergantung pada niatnya. Jika niatnya adalah nanti disebutkan, jika niatnya adalah lillahi wa rasulihi, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya akan mendapatkan seperti apa yang diinginkan. Akan tetapi, jika nantinya terseliti di niat itu adalah untuk dunia, maka dia akan mendapatkan apa ya yang diniatkan seperti itu. Lil hasri, Ustaz baru ingat nih, lil hasri itu untuk pembatasan. Jadi untuk membatasi. Artinya begini, setiap amalan itu tergantung pada niat. Niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi apa yang diniatkan daripada amalan itu? Ya, biasanya ada yang menerjemahkan hanya saja amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan dari amalannya. Ya, apa yang diniatkan dari amalannya. Kalau dari amalannya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan ridho dari Allah, untuk mendapatkan cinta dari Allah, balasan dari Allah semata, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang diniatkan dari amalannya. Tapi hati-hati sebaliknya, barang siapa yang dari amalannya itu, meskipun itu amalan ibadah, dia niatkan untuk sesuatu perkara dari dunia. Sholat misalnya, dia sholat, tapi dia ya ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dikatakan dia adalah orang yang soleh, misalnya, ingin dikatakan dia adalah orang yang solihah, misalnya, ya. Maka dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diniatkan saja. Apalagi kalau dia adalah ibadah. Di sini adalah apa? Kalau riya artinya adalah dia melakukan syirik. Ya, syirik kecil. Nah, yaitu apa? Riya. Tentu dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, justru dia mendapatkan dosa. Karena apa? Karena riya itu adalah dosa besar. Karena masuk kategori apa? Kategori syirik. Meskipun syirik yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, adapun syirik yang besar, naudzubillah, yang mensekutukan Allah dalam hal ibadah, ya, itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Tapi kalau syirik kecil seperti riya atau sum'ah, kalau riya itu artinya adalah ingin dilihat, sehingga nanti dia dipuji, ingin disanjung, ingin disebutin dan itu. Atau sum'ah, sum'ah itu adalah ingin dengar orang, ya, ingin bahwa dengar kalau dia ada orang baik, orang soleh, orang yang dermawan dan sebagainya, seperti itu.
Hati-hati, ayah bunda sekalian, ketika kita mengamalkan sesuatu, kita tata dulu niat kita. Ya, kita tata dulu niat kita di awal. Karena ini penting. Ya. Maka sungguh merugilah kiranya kalau ada orang yang beramal, capek-capeknya beramal, tapi niatnya salah di awal, maka nanti tidak diterima oleh Allah SWT. Maka perlu kita mengelolanya dengan baik di awal. Pastikan setiap amalan, apa itu bentuknya? Setiap amalan yang kita lakukan itu kita hanya mengharap pahalanya dari Allah semata. Jangan sampai kita mengharap sesuatu dari selain Allah. Jadi hubungan manusia di dalam beribadah itu harusnya vertikal, naik ke atas. Hubungannya dia dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dalam hal urusan ibadah apapun bentuknya itu jangan sampai hubungannya apa? Ada niat-niat ke horizontal, ke samping, ke kanan dan ke kiri. Yaitu mengharap pujian dari orang, mengharap sanjungan dari manusia, itu jangan sampai. Pastikan niat kita itu benar-benar vertikal hanya untuk mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah perkara yang bukan mudah, bunda sekalian. Bukan perkara mudah. Ini adalah perkara yang sungguh sulit. Makanya banyak ulama kita dapati dari kitab-kitabnya itu mengatakan seperti ini. Ma'alajtu syai'an as'abu minan niyah. Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit dibanding mengobati soal niat ini. Seringkali kita di awal kita niatnya sudah benar. Kita melakukan suatu ibadah ini adalah lillahi ta'ala. Hanya untuk mengharap keridhaan Allah, hanya ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah, hanya ingin mendapatkan sanjungan dari Allah, hanya ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin mendapatkan surga dari Allah, ridho dari Allah, tapi kemudian godaan itu kemudian datang. Ya, syaitan goda. Lihat di sampingmu ada orang yang kamu hormatin. Di samping kananmu ada apa? Ada teman-temanmu, ya, ada keluargamu. Nah, mulai di situ ya, setan menggoda, timbullah niat baru. Ya, dibaguskanlah ibadahnya. Ya. Kalau sholat dibaguskanlah gerakannya, dikhusyuk-khusyukkan. Gara-gara apa? Oh iya, ada orang di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, di sekitar saya ada orang, saya harus baguskan. Nah, begitu. Karena kan seperti itu, maka harus hati-hati. Kalau ada tiba-tiba godaan dari setan seperti itu, kita harus kemudian luruskan kembali. Karena memang dalam ibadah itu adalah seperti peperangan. Ya, seperti apa? Gejolak peperangan di dalam hati kita. Jadi antara kita mengikhlaskan niat kita ibadah hanya lillahi ta'ala, antara apa? Antara godaan ke kanan dan ke kiri. Itu ya bunda. Kalau kita perhatikan betul. Nah, sedekah misalnya, sedekah ya. Sedekah awalnya kita niat ikhlas lillahi ta'ala. Tapi tiba-tiba kemudian muncul niat-niat yang lain. Ya. Niat-niat yang lainnya karena melihat ternyata banyak yang menyaksikan. Ternyata sedekahnya dicatat dan nanti disiarkan. Sehingga timbullah niat-niat yang lain. Nah, hati-hati kalau ada kita ingin dipuji, kita ada niat untuk disanjung, dijuluki ini dan itu, ingin didengar bagi orang dan sebagainya, hati-hatilah itu adalah riya atau husuma. Dan itu bisa menjadikan amal itu hilang pahalanya. Kan sayang banget kita kemudian sudah mengeluarkan harta kita, ternyata apa? Tidak ada pahalanya, rugi kita. Sudah keluar hartanya,
ternyata apa? Salah niatnya, tidak dapat pahala. Maka kita harus perhatikan. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita harus meluruskan niat semenjak kita sebelum melaksanakan suatu amalan, apapun bentuknya. Jadi pastikan ketika kita sebelum melaksanakan suatu amalan, apapun itu, ya, baik itu sholat, zakat, sedekah, haji, umroh, ya, berpuasa, lalu zikir, lawatul Quran, membantu sesama dan lain sebagainya, itu pastikan kita berbicara dengan hati kita dulu. Nah, untuk apa engkau melaksanakan amal itu? Ya, pastikan niat hari ini adalah lillahi ta'ala. Niatkan ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setting di awal. Jangan sampai ada tersusupi niat-niat yang lain. Hati-hati, karena bisa menggugurkan pahala suatu amalan. Kemudian setelah itu, di tengah-tengah amalan, kita juga harus kawal niat. Dikawal kita niat. Nah, jangan sampai tersusupi niat-niat yang lainnya. Dan pasca amal, setelah kita beramal pun sama, kita juga jaga niat itu jangan sampai apa ternodai dengan apa dengan yang lain. Karena kadang-kadang setelah kita beramal malah kita ceritakan ke orang-orang dan kita merasa bangga dengan amal itu sudah ujub. Nah, memang perkara niatnya adalah perkara yang cukup berat, ya cukup cukup berat. Karena kenapa? Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Apalagi kayak benar sekali yang kita hidup di era media sosial. Nah, di era media sosial, Masya Allah. Ini tidak hanya mudah sekali, untuk saya sendiri juga sama. Ya, untuk saya dan untuk semuanya. Era di media sosial di mana orang bisa mengunggah aktivitas dia sehari-hari. Wah, ini godaannya cukup cukup berat ya. Berat sekali bahkan. Ini kita akhir zaman ya. Di mana orang bisa mengunggah aktivitas dia sehari-hari. Nah, dia sholat kemudian direkam itu bisa dia tilawah kemudian direkam, dia bersedekah lalu direkam dan lain sebagainya. Tentu kita tidak boleh menjustis orang. Yang kita menuduh orang bahwa oh dia pamer itu. Ada orang yang sholat direkam lalu diunggah di media sosial dia. Ada orang bersedekah diunggah di media sosial dia. Orang membantu sesamanya lalu didokumentasikan, diunggah di sosial media. Tentu kita tidak boleh menuduh dia. Itu berprasangka, wah dia nggak ikhlas itu. Ya. Dia riak itu, dia sum'ah itu. Oh, buktinya di-upload di sosial media. Kita tentu tidak boleh menuduh orang seperti itu atau berprasangka seperti itu. Itu suuzon. Ya, kita kembalikan kepada dia. Ya, itu terserah dia antara dia sama Allah. Karena kenapa? Innamal a'malu niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Meskipun dia diupload, ya, mungkin bisa jadi dia adalah untuk keperluan apa dokumentasi supaya kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan ya secara apa secara dokumentasi data dan sebagainya ya seperti itu. Atau motivasinya adalah untuk memberikan memberikan motivasi yang lainnya agar apa agar orang lain bisa mengikuti hal yang baik itu. Mungkin seperti itu. Tapi kita perlu hati dan waspada. Ya, jika kita tidak mampu kemudian menjaga niat, ya, lebih baik kita kemudian sembunyikan amal kita. Sembunyikan amal kita, cukuplah kita dan Allah saja yang tahu tentang amalan kita. Itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih selamat. Nah, dan amalan-amalan itu bisa kita jaga niat kita. Karena kan kita ketika beramal, kita hubungannya ke atas kepada Allah. Kita pengennya dapat pahala dari Allah, bukan yang lainnya. Ya, kalau kita upload misalnya di media sosial, itu godaannya besar, ayah bunda sekalian. Godaannya besar. Kalau memang
Kita sesekali upload dan kita bisa menjaga niat kita dan kita pengen memberikan apa namanya edukasi misalnya kita pengen memberikan motivasi kepada keluarga kita misalnya ya di grup keluarga kecil kita atau teman-teman satu angkatan biar mereka bisa kemudian melakukan hal yang sama sesekali mungkin tidak apa-apa dan perlu kita ekstra menjaga mengawal amalan kita itu ya. Kita mengawal niatnya di awal. Ya Allah, ini adalah untuk dalam rangka saya dakwah, mengajak kawan-kawan saya memberikan contoh teladan yang baik. Kita jaga betul, ya begitu. Makanya ada yang tahu tidak ya bunda sekalian, apa ciri orang ikhlas? Coba diketik di komentar. Apa ciri orang ikhlas? Kalau misalnya ada orang ikhlas dalam beramal, apapun itu untuk amalnya, ya. Apapun itu, kalau orang disebut orang ikhlas tuh menurut saya bunda kayak gimana sih? Ya, menurut ayah bunda orang yang ikhlas tuh kayak gimana sih gitu. Nah, ada yang mau ngasih jawaban bisa istilahnya kita itu disebut orang yang ikhlas sama orang yang tidak ikhlas dalam beramal tuh gimana sih? Maka orang yang ikhlas itu adalah ya bisa dibahasakan dengan yang lain. Dia tidak terbang manakala dia dipuji dan dia tidak tumbang manakala dia dicaci. Nah, itulah kurang lebihnya orang yang ikhlas kayak begitu. Karena kenapa? Dia yang dia penginkan dari amalannya adalah pahala dari Allah. Dari Allah semata. Sudah. Pokoknya saya pengen dari Allah. Allah pengen, saya pengen Allah itu ridho sama saya. Orang lain mengatakan apapun terserah. Yang penting Allah ridho sama kita. Yang penting Allah suka sama kita. Yang penting kita mendapatkan pahala dari Allah. Saya tidak membutuhkan pujian dari orang lain. Saya tidak membutuhkan sanjungan dari manusia karena mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Dan aku hanya menginginkan keridhaan, rahmat, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Jadi apa? Ketika dia disanjung, Masya Allah, kamu orangnya baik ya, kamu orangnya soleh ya, kamu orang solihah ya. Dia tidak terbang. Ya, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sanjungan-sanjunganmu itu. Ya. Tidak ada gunanya sanjungan-sanjunganmu itu. Ya, terserah engkau menyanjung saya seperti apa, saya tidak akan kemudian merasa tersanjung. Sudah. Ya. Karena apa? Yang aku harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan sanjungan daripada manusia. Ada apa misalnya orang memuji kita ya atau menghargai kita karena kita berbuat baik, yaitu anggaplah itu adalah bonus ya karena ya sudah menjadi sunatullah manakala orang berbuat baik kepada orang lain akan berbuat baik pada dirinya tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ridha dari Allah Subhanahu wa taala itu tujuan utama. Manakala ada bonus-bonus yang lainnya, nilai plus yang lainnya, orang jadi menghargai kita, orang jadi mau bantu kita karena kita suka bantu orang lain, kita apa orang jadi bantu kita karena kita suka bersedekah kepada orang lain, itu adalah bonus-bonusnya saja. Ya, itu bukan tujuan utama. Dan juga sebaliknya manakala orang menghujat kita, mohon maaf misalnya mencemooh kita, kita beribadah berusaha untuk taat, ya berpenampilan dengan baik misalnya bagi yang perempuan berusaha untuk mengamalkan ya hijab yang menutup auratnya, yang laki-laki juga mungkin menutup auratnya, berusaha untuk menjaga sholat lima waktu di masjid. Tapi ada orang yang kemudian mencemooh, ya, dan lain sebagainya, dia tidak akan tumbang. Karena kenapa? Terserah orang mau bilang apa, yang penting Allah sayang sama saya. Terserah orang mau bilang apa, yang penting Allah ridho sama saya. Terserah orang mau bilang apa, yang penting
Allah cinta sama saya dapat pahala dari Allah. Karena manusia, ya begitulah, ya bisanya itu apa? Mengomentari. Maka salah satu makalah bagus ya di dalam eh, apa namanya kata orang Arab ini, Ghayat Ghayatun nasi, kalam nas, maaf, Ghayatun ridon nasi, Ghayatun la tudar. Ya, ridon nasi, Ghayatun la tudar. Jadi keridhaan manusia itu adalah eh, tujuan yang tidak akan pernah apa? Di, dicapai. Kita baik diomongin, apalagi kita buruk pasti diomongin juga ya. Begitu. Jadi udah, biarkan manusia bilang apa A, B, C, D, jangan sampai mempengaruhi hati kita. Tentu ini berat ayahku. Ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang berat. Makanya masalah niat ini eh, taruh di hadis pertama sebagai pembuka. Nah, di sini juga sama. Ketika kita hadir di majelis ilmu, mari kita ikhlaskan niat kita. Kita pastikan kita hadir menyimak kajian pada pagi hari ini atau kajian-kajian yang lainnya. Pastikan ini adalah lillahi ta'ala. Ya, ini untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Ya, agar kita menjadi paham terhadap agama kita sehingga kita bisa menata gitu. Nah, sebagaimana selanjutnya Rasulullah menyentuhkan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya itu sesuai yang diniatkan ya kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, waman kanat hijratuhu di dunia yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraihnya, awimro'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang diniatkan. Yaitu apa? Meraih dunia dan juga wanita, dan dia tidak mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Jadi menariknya hadis ini itu ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu adalah cerita di baliknya. Ya. Ada sebab kemudian hadis ini disabdakan oleh Rasulullah. Kalau di dalam Al-Quran ya ada namanya asbabun nuzul. Jadi latar belakang atau cerita yang menyebabkan ayat itu turun disebut asbabun nuzul kalau di kajian tafsir Al-Quran. Tapi kalau hadis disebut asbabul wurud, yaitu sebab eh, bersabdanya Rasulullah suatu hadis dan ada latar belakangnya. Itu disebut apa? Asbabul wurud. Nah, ceritanya adalah dahulu ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah atau berhijrah ke kota Yathrib waktu itu namanya sebelum Madinah. Di antara rombongan yang hijrah itu ternyata ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang berhijrah bersama rombongan, tapi niatnya tidak benar. Niatnya itu adalah bukan demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan demi membersamai Rasulullah dalam perjuangannya, tapi apa? Dia hijrah itu ingin mendapatkan dunia ya yang lebih baik di Madinah misalnya, dan juga ingin menikahi ya seorang wanita ah, yang dia cintainya yang ada di kota Madinah. Maka apa? Orang-orang rombongan yang hijrah bersama Rasulullah, yang hijrahnya itu memang kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas lillahi ta'ala, ingin membersamai Rasulullah, membersamai perjuangan Rasulullah, itu mendapatkan pahala yang tentu besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat kan disebutkan bahwasanya orang-orang muhajirin ya, sahabat-sahabat muhajirin yang mereka itu berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, itu Allah telah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Itu balasan yang besar. Kalau Allah sudah ridho, masya Allah sudah selesai. Ya, insya Allah akan mendapatkan keridhaan di dunia dan juga surga Allah SWT ketika di akhirat.
Tapi ada di antara rombongan itu yang niatnya nggak benar. Ini tidak mendapatkan ridho dari Allah, ya kan? Karena kenapa? Dia bukan kepada Allah hijrahnya, bukan untuk Rasulullah hijrahnya, tapi apa? Untuk mendapatkan secuil daripada dunia dan ingin menikah dengan wanita pujaannya di Madinah. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang diniatkan saja. Insya Allah. Ini menjadi pelajaran penting kepada kita, ayah bunda sekalian, ya, terkait menata niat. Ya, menata niat. Ya, saya bacakan dulu hadis ini diriwayatkan oleh dua perawi, ya. Ya, dua perawi yang masyhur. Nah, ini ada yang kemudian komen ya. Saya bacakan dulu sebelum Bunda Rosmayati. Orang ikhlas itu yaitu orang yang tidak pernah membicarakan kepada orang lain kalau dia sudah pernah memberikan apa yang dia punya seperti tenaga, uang, dan lain-lain. Nah, sebaliknya orang yang tidak ikhlas itu orang yang selalu membicarakan kepada orang lain, yang selalu dia temui bahwa dia sudah membantu tetangga yang membutuhkan tenaganya, uang, dan lain-lain. Nah, setuju ya, benar Semayanti. Itu salah satu bukti keikhlasan adalah dia itu tidak suka membicarakan amalnya. Bahkan justru dia takut membicarakan amalnya. Kenapa? Kalau dia membicarakan amalnya, itu apa motifnya? Kalau tidak untuk disanjung, tidak untuk kemudian pamer terhadap amalannya. Ya, kecuali ada niat khusus ya. Ada niat khusus kalau misalnya ini adalah bisa pengecualian. Dia adalah seorang ustadz, dia adalah seorang baligh, dia seorang kiai misalnya, dia seorang panutan, dia seorang pimpinan misalnya, dia menceritakan salah satu amalannya kepada orang-orang yang di sekitarnya dengan niat agar memotivasi mereka untuk beramal, memotivasi mereka untuk berbuat baik seperti yang telah dia lakukan, maka di sini insya Allah tidak masuk pada kategori riya dan masih dianggap ikhlas karena niatnya adalah untuk memotivasi. Itu pun harus dia berusaha menjaga niatnya agar tidak untuk disanjung, agar tidak untuk dipuji dan lain sebagainya. Tapi murni untuk memberikan motivasi ke orang lain. Makanya kalau kita maaf misalnya kita orang yang biasa dan tidak ada unsur motivasi yang lain, maka alangkah baiknya kita selamatkan pahala amalan-amalan kita dengan menyingkatnya. Sudahlah, amalan-amalan kita adalah antara kita sama Allah saja, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ya, apalagi yang jelas-jelas dia beramal dengan amalan apapun, tapi niatnya untuk dipuji orang. Wah, ini payah ini, ya, ini payah. Karena kenapa? Dia tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan dia mendapatkan dosa karena berbuat ria. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Jadi hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh dua imam hadis besar. Yang pertama adalah Imam Bukhari. Siapa yang tidak tahu Imam Bukhari? Namanya panjang ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Lughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Kemudian yang kedua adalah Imam Muslim. Ya, Imam Muslim. Namanya juga cukup panjang. Abdul Husain Muslim bin Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya, di dalam dua kitab sahih beliau berdua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang mana, ayah bunda sekalian, dua kitab ini, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menghimpun ya banyak sekali hadis, itu adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ya, kalau kita tahu Al-Quranul Karim, Quran, kitab suci kita, itu adalah kitab yang paling sahih di muka bumi ini, yang la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian ada kitab yang taraf kesohihannya adalah di bawah Al-Quran, yaitu apa? Kitab Sahih Bukhari namanya, yang disusun oleh beliau Imam Bukhari. Beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih.
dari Rasulullah SAW. Disebut kitab Sahih Bukhari. Ini adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Dan derajat di bawahnya ada kitab Sahih Muslim. Nah, seperti itu. Dan hadis ini dimuat di dua itu, Masya Allah. Ya, hadis tentang apa? Tentang niat yang sedang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Nah, saya coba sitir makalah dari Imam Syafi'i, ayah bunda sekalian. Ya, Imam Syafi'i, ya, rahimahullah taala pernah mengatakan, mengomentari, ya, berkomentar tentang hadis tentang niat ini. Ya, sejauh apa urgensi atau pentingnya kitab ataupun hadis tentang niat ini yang pertama. Kata beliau bahwasanya hadis tentang niat, innamal a'malu bin niat, itu adalah sepertiga ilmu. Ya, sepertiga ilmu. Ya, Ayo Bunda bayangin kita punya satu gelondong ini ya, lalu dibagi menjadi tiga. Maka hadis innamal a'malu bin niat, kata Imam Syafi'i, ya rahimahullah taala, menurut beliau adalah sepertiga daripada ilmu itu sendiri. Masya Allah, berarti penting banget ya, penting banget, dan cakupannya begitu luas. Mengapa kok bisa sampai dikatakan sepertiga ilmu? Karena kata beliau, yang menjelaskan, karena amalan seorang hamba itu bentuknya adalah tiga. Yang pertama adalah amalan dengan hatinya, yang kedua amalan yang dilakukan dengan lisannya, dan yang ketiga adalah amalan yang dilakukan dengan anggota badannya. Dan bukankah niat itu adalah amalan hati, dan semua amalan itu harus diawali dengan niat. Makanya kata beliau bahwasanya kaitannya dengan hati, jadi innamal a'malu binniyat ini adalah sepertiga daripada ilmu. Masya Allah. Ya, jadi harus kita perhatikan betul. Ya, harus kita perhatikan betul tentang niat. Nah, kemudian ayah bunda sekalian, ada satu faedah yang kita bisa ambil juga dari hadis ini. Bahwasanya apa? Amalan itu tidak akan diterima kecuali jika diniatkan untuk beramal. Nah, saya yakin ayah bunda tahu ya, bahwasanya amalan itu tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah niat yang ikhlas, yang kedua adalah dilakukan dengan cara yang benar. Setiap amalan, pastikan dua hal ini ayah bunda sekalian. Yang pertama adalah dilakukan dengan niat yang ikhlas. Sebelum sholat, pastikan sholat ini adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melaksanakan puasa, pastikan kita berbicara dengan hati kita, ikhlaskan, niatkan untuk lillahi ta'ala. Sebelum kita berangkat umroh, haji, dan lain sebagainya pun sama. Gitu. Ya, niatkan, ikhlaskan lillahi ta'ala. Ini yang pertama, jangan sampai tersusupin dan yang lainnya. Yang kedua adalah harus dilaksanakan dengan cara yang benar, atau diistilahkan oleh para ulama kita adalah ittiba atau mutaba'ah. Yaitu apa? Benar maksudnya sesuai dengan arahan Rasulullah SAW atau sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kalau salah satu di antara dua ini hilang, maka amalan itu tidak akan diterima. Dia sudah ikhlas, akan tetapi caranya tidak benar, tidak terima.
Dia caranya benar tapi nggak ikhlas, nggak diterima juga. Begitu. Contohnya apa? Contohnya. Misalnya sholat subuh tadi ya, sholat subuh alhamdulillah 2 rakaat. Ada yang melaksanakannya di masjid, kemudian dengan khusyuk, eh, syarat dan rukunnya dilaksanakan dengan sempurna, tapi niatnya adalah untuk disanjung dan dipuji. Kira-kira diterima nggak itu? Nah, kira-kira diterima nggak, Bunda Siti? Nggak diterima ya. Karena apa? Kehilangan keikhlasan. Kemudian sebaliknya dia ikhlas dalam melaksanakannya. Tapi apa? Tidak benar, tidak sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Contohnya tadi sholat subuh, dia sholatnya adalah 3 rakaat. Karena dia menganggap 2 rakaat kurang, Ustaz. Saya pengen 3 rakaat. Kira-kira gimana tuh? Sama itu juga apa? Tidak diterima. Karena apa? Harus ikhlas yang pertama, yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Begitu. Masya Allah. Itu ayah bunda ya penjelasan dari hadis yang pertama. Kalau kita apa namanya turunkan ya hadis ini dan kita lihat ya sesuai dengan kondisi kita sehari-hari ini tentu sangat banyak sekali. Ya, ini sangat banyak, banyak sekali. Dan tadi di awal saya sampaikan ya kita itu harus menjadi muslim yang cerdas, ya, muslim yang pintar. Artinya pintar apa? Mengelola niat. Supaya satu ibadah-ibadah kita jangan sampai berubah menjadi rutinitas. Akan tetapi mendapatkan pahala yang paling sempurna dari sisi Allah SWT dengan cara menata niat, pastikan ikhlas lillahi ta'ala bukan untuk yang lainnya, dan juga apa? Dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian kita juga perlu menata niat untuk menjadikan rutinitas kita agar bernilai ibadah. Contoh misalnya, contoh mudahnya, kita kan setiap orang makan, minum, tidur, lalu beraktivitas, bekerja dan lain sebagainya. Maka di sini coba kita mulai menata niat, kita lakukan itu semuanya lillahi ta'ala. Contoh misalnya makan. Sebelum kita makan, kita berbisik dalam hati kita, ya Allah, saya makan ini adalah ikhlas untuk mengharap keridhaan-Mu ya Allah. Saya makan dari makanan yang halal. Ya, saya makan agar saya bisa kuat beribadah dan beraktivitas. Saya kuat bekerja untuk mendapatkan harta yang halal dan sebagainya. Niatkan ya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kita beristirahat tidur misalnya, sebelum itu kita niatkan sebagaimana sahabat Nabi begitu ya. Ketika mau tidur niatkan ini ikhlasillah taala mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya, ya Allah, saya hendak tidur ya, saya ingin mengistirahatkan diri agar tubuh yang Engkau amanahkan kepadaku bisa tetap terjaga dan saya bisa beristirahat sejenak untuk kemudian kuat beribadah dan bekerja di esok hari. Misal begitu. Ya. Dan hal-hal yang lainnya coba niatkan, atur niat. Supaya apa? Setiap gerak-gerik kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hal dari sisinya. Makanya itu sejalan dengan firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, hidupku, matiku, kemudian sholat dan ibadahku itu hanya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu supaya sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Bunda? Sembahku Untuk ah, menyembah ya, untuk Allah. tunduk dan menyembah kepada itu Allah. Allah ta'ala. Nah, itulah ayah bunda sekalian untuk kajian kita pada pagi hari ini, penjelasan hadis yang pertama. Mudah-mudahan
ada manfaat yang bisa kita petik, ya. Kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Perkara niat penting sekali karena setiap ibadah kita tergantung pada niat kita. Baik, di sini kita buka forum tanya jawab barangkali sampai maksimal jam 7. Nanti kita selesaikan. Ada pertanyaan dari Bunda Sylvia, ya. Saya apa namanya bacakan. Nanti kalau ayah bunda di sini ada yang punya pertanyaan, silakan ya disampaikan. Jika kami bisa menjawabnya, insya Allah akan kami akan jawab. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya. Yang pertama, kalau kita berniat beramal tapi akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain, misal kita bersedekah tapi akhirnya selalu meminta dan merasa menjadi kewajiban, bagaimana Pak Ustadz? Nah, ini pertama. Yang kedua, bagaimana dengan tawasul kaitannya dengan amal kita? Yang ketiga, bagaimana kalau ada ibu single parent memiliki anak yang sudah bekerja tapi tidak memberikan bantuan kepada ibunya, sementara ibunya mendapatkan sedekah dan zakat dari saudaranya. Hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah anak atau saudaranya yang berhak menyantuni setiap bulan? Syukran. Baik, coba kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, kita beramal tapi amalan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Bagaimana itu Ustaz? Nah, kita kembali ayah bunda sekalian yang tadi Ustaz sampaikan. Kita sebenarnya beramal untuk siapa sih? Bunda Sylvia dan yang lainnya. Kita mengharapkan pahala di siapa sih ketika kita beramal? Kita sedekah, berzakat, berinfak, wakaf. Itu untuk mendapatkan pahala dari siapa sih? Ingin mendapatkan ridho dari siapa sih? Coba, coba dijawab di kolom komentar. Nah, Dari Allah. dari Allah Subhanahu wa taala, betul. Ya, kita beramal untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya ternyata ada orang yang memanfaatkan, ya, orang yang memanfaatkan, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting saya hubungannya saya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi pahalanya itu dari Allah. Kalaupun misalnya ada nah ini tinggal kita menata hati aja. Akhirnya selalu meminta dan merasa menjadi kewajiban. Ya, itu kalau infak ya sudah. Kalau kita mau ngasih, tata niat kita. Kalaupun kita enggan dan tidak ingin mengasih, itu juga tidak apa-apa karena hal yang sunnah. Ya, kalau misalnya tidak ingin mengasih tidak masalah. Nah, gitu. Karena memang bukan kewajiban kita. Tapi kalau kita ingin membantu, memberikan 1 2 rupiah yang kita berikan, ingat apa yang kita keluarkan di jalan Allah, ikhlas lillahi ta'ala, itu akan Allah ganti dengan berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Itu. Jadi ketika kita bersedekah, berinfak, itu jangan pernah merasa bahwasanya apa yang kita keluarkan itu mengurangi harta kita. Tidak. Justru sebaliknya, kita itu sedang berinvestasi. Kita sedang menabung. Bedanya kalau kita menabung di bank, yaitu yang megang adalah bank ya, dijaga. Dan itu biasanya nilai uangnya akan menyusut kan. Nah, nilai uangnya menyusut. Jadi sebenarnya uang kita eh, disimpan di bank, tapi kadang-kadang nilainya bisa menyusut tergantung apa? Tergantung kondisi ekonomi, gitu. Tapi ketahuilah, manakala kita berinfak, bersedekah, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sebenarnya kita sedang berinvestasi, kita sedang menyimpan dana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, ini keyakinan ini harus kita bangun ayah bunda sekalian agar tidak ada rasa berat manakala kita bersedekah berinfak. Nah, kadang-kadang kalau mohon maaf kalau misalnya kita ada rasa berat ketika berinfak bersedekah, biasanya keyakinan kita yang perlu dibangun. Ya, kita kadang-kadang suka apa? Suka masih kurang yakin dengan janji Allah. Kadang-kadang begitu. Nah, begitu. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih tetap dan akan kekal abadi. Dan apa yang ada masih kita pegang di sisi kita itu adalah hal yang fana.
Jadi ketika kita berinfak, bersedekah, sebenarnya kita sedang menabung dan berinvestasi, dan kita eh, akan ambil hasilnya nanti kelak kalau kita sudah berjumpa ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, boleh nggak Ustadz tawasul dengan amal soleh kita? Boleh, boleh. Ya, salah satu tawasul yang diperbolehkan di dalam agama adalah dengan amal kita. Ya, kita misalnya ya telah pernah mewakafkan ya suatu tanah untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan. Kita wakafkan untuk dibangun di sana madrasah dan sebagainya. Lalu tiba-tiba kita dapat kesulitan hidup. Allah kasih ujian. Kita diuji. Maka bolehlah kita di situ kemudian apa? Bertawasul. Ya Allah, kita doa kepada Allah. Ya Allah, saya pernah kemudian eh, berwakaf tanah dan sebagainya. Ya Allah, mudahkanlah ya dengan amalanku ini urusanku. Boleh nggak? Boleh. Nah, seperti itu. Halo. Kemudian yang ketiga, eh, ada ibu single parent. Ya, Ya. terkait ini anaknya tapi apa? Anaknya kurang kemudian memperhatikan ibunya mungkin ya. Kurang memperhatikan ibunya. Nah, di sini ayah bunda sekalian, kalau kita lihat dalam kajian fikih keluarga, seorang perempuan ketika sebelum menikah itu nafkahnya ditanggung oleh bapaknya. Tapi setelah menikah itu berpindah kewajiban nafkahnya adalah kepada suaminya. Tapi ketika suaminya sudah wafat meninggal dunia, maka kewajiban nafkahnya itu berpindah kepada siapa? Kepada kerabatnya ataupun anaknya. Ya, yang pertama kalau ada anaknya dulu. Kalau anak sudah balik dan sudah bisa menafkahi, maka kewajibannya adalah anaknya. Anaknya wajib menafkahi orang tuanya. Kalau misalnya anak laki-laki ya, bukan yang perempuan. Anak laki-laki dia sudah balik, sudah bisa bekerja, bisa kemudian menghasilkan uang, tapi tidak mau menafkahi orang tuanya, mohon maaf ya, bisa dikategorikan dia apa? Eh, Tidak berbuat baik ya, tidak birrul walidain kepada orang tuanya. Ya, itu dosa. Karena apa? Dia melalaikan kewajibannya, kemudian menafkahi kedua orang tuanya, menafkahi ibunya, begitu. Kemudian kalau tidak punya anak, maka yang berkewajiban untuk menafkahi adalah saudara laki-lakinya. Nah, kalau tidak ada saudara laki, berarti apa? Pamannya dan begitu seterusnya. Itu. Maka di sini anak laki-laki hendaknya kemudian memperhatikan nafkah untuk ibunya, ya. Setidaknya itu apa? Nafkah yang sifatnya adalah kebutuhan primer, ya, kebutuhan primer untuk makanan, untuk makan, lalu untuk pakaian dan juga tempat tinggal ibunya harus diperhatikan. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi. Eh, Berarti Bunda Nikmah, berarti nabung di dunia itu enggak perlu Ustadz, padahal kita punya rencana-rencana ibadah yang membutuhkan dan besar. Tidak demikian juga ya Bunda sekalian ya, Bunda Nikmah. Tetap kita tentu melihat ya, kita perlu ya kebutuhan kita dan kita punya planning untuk kemaslahatan hidup kita. Tidak difahami demikian ya. Tetap kita amankan ya harta kita, aset kita di tempat-tempat yang kita percayai, misalnya kita simpan dana kita di bank misalnya, ya. Kami anjurkan bank yang syariah ya. Eh, Misalnya kita simpan di berangkas misalnya, ya, atau simpan di tempat-tempat yang aman, apa? Agar harta kita tidak kemudian diambil oleh orang, gitu. Jadi tidak difahami demikian. Maksud Ustaz adalah ketika kita bersedekah, berinfak, itu jangan sampai kemudian kita ada rasa
bahwasanya harta saya berkurang. Itu saja. Ya, karena sesungguhnya ketika kita berinfak bersedekah itu bukan mengurangi harta kita, melainkan kita sedang menyimpan dan berinvestasi dengan harta kita dan kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Gitu. Baik, wallahu taala alam. Demikian ayat benar sekalian, kajian pembuka untuk kajian 40 cahaya yang menyalakan hati dengan 40 pesan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pagi ini kita sudah kaji yaitu hadis yang pertama yang kaitannya dengan niat, dan Masya Allah betapa pentingnya kita kemudian eh, menata niat di setiap kita beramal. Ya, agar apa amalan kita itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan pahala yang besar dari si Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati dari apa? Dari lawannya ikhlas. Karena lawannya ikhlas adalah ria. Karena ria itu adalah salah satu dosa besar dan menggugurkan pahala amalan kita. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, silakan info-info pengajian, kajian dari Forum Ilmuna bisa di-share kepada kawan, saudara, sahabat di grup-grup WhatsApp atau media sosial, dan juga mohon support ya dari ayah bunda sekalian untuk kegiatan dakwah kami ya dengan membagikan informasi-informasi yang ada. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi untuk kajian 40 cahaya di Forum Ilmuna di pekan depan di hari Selasa pagi. Insya Allah kita jadikan reguler dan kita berikhtiar untuk menghabiskannya ya, ya Bunda ya. Nah, insya Allah. Bagi yang tidak sempat untuk hadir, bisa kemudian menyimak di rekaman yang akan kami unggah di YouTube, ya, di YouTube Ilmuna Official. Barakallahu. Demikian kita akhiri majlisnya dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat beraktivitas ya, berkah semuanya Amin, untuk ayah amin. bunda. Amin, Maaf makasih. Ustadz, tadi sambil bikin sarapan. Masya Allah, baik bunda. Iya, Terima Terima kasih kasih. Pak Ustadz. iya. Syukran Ustadz. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. banyak ya Ustadz. Assalamualaikum.